suaminya capek, bukannya bisa tidur malah berpantun terus. Burung bebek bakal nonong minta duit dong. Akhirnya suaminya kan kesal. Apa jawab suaminya? Mau burung bebek? Burung bebek bakal nonong jepit burungku dulu dong. Enak aja. Ya kan sambil membalas. Udah. Nah, kembali lagi kepada suami istri soleha. Ketika istrinya menawarkan sarapan pagi kepada suaminya, sayang, sarapan pagi dulu. Kata suaminya, cukup mencium keningmu saja. Ketika tiba siang, suaminya balik, ditawarkan makan siang lagi. Apa kata istrinya? Sayang, sebelum berangkat kerja, makan siang dulu. Dengan mantap suaminya mengatakan, sarapan siangku cukup untuk mencium keningmu. Allahu Akbar. 2. Ketika suaminya berangkat kerja, balik malam, ternyata kaget ketika membuka rumah, melihat istrinya duduk di atas pemanak nasi tanpa memakai celana. Kaget suaminya. Sayang, ngapain duduk di atas sana? Apa kata istrinya? Untuk menghangatkan sarapan malammu. Aduh. Sampai jam berapa, Bu? Jam 12. Hah? Oh, iya. Nah, Ibu ya, suami istri soleha. Kenapa? Karena suami istri soleha itu, apalagi kalau punya anak yang soleh, itu akan lengkap. Ibarat jari tangan, Bu. Maaf, jari tangan. Bu, ketika satu tangan kita mengangkat gelas, itu tidak akan mampu. Enggak. 2 jari juga belum mampu. 3 jari belum mampu. 4 jari belum mampu. 5 jari baru mampu. Minum. Ya, haus atuh. Aduh, cing atuh teh manis tadi gitu. Iya. Teh manis tapi jangan pakai gula. Ya, lihat Ibu aja udah manis. Kita lanjutkan, Bu. Nah, suami istri yang soleh. Nah, ketika sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anak, diajarkan istri untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak. Karena ibu itu adalah merupakan madrasah ula, sekolah pendidikan utama. Salah kalau kita sekolahkan anak kita ke TK, namun pendidikan akhlak yang kita berikan belum sampai. Sangat salah sekali. Makanya sering saya sindir, Pak. Banyak orang tua khusus ibu menyekolahkan anaknya ke TK, apa lantas yang terjadi? Anaknya belajar diajarkan oleh orang lain, sementara ibunya duduk ngerumpi dengan tetangga yang lain. Innalillahi. Itu bukan pendidikan akhlak yang paling utama. Saya tidak menyindir, Bu ya. Nah, jadi memberikan pendidikan, berupa Al-Quran. Sudah sejauh mana kita berikan kepada anak kita pendidikan Al-Quran? Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadikanlah rumah tanggamu penuh dengan cahaya Al-Quran. Kalau rumah tangga kita penuh dengan cahaya Al-Quran, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Rasulullah SAW mengatakan, andai kata engkau memiliki anak 5, pada saat itu anak-anakmu soleh dan soleha, maka kedua orang tuanya dijamin ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin di CTIS ini rata-rata bapak ibu semua memiliki anak lebih dari 5. Kenapa? Karena tiap malam dingin. Ya tuh dingin atuh. Nah, jadi itu Pak, pendidikan Al-Quran. Jadi itu, Pak. Nah, sejauh mana kita berikan pendidikan Al-Quran kepada mereka? Bagaimana mereka mencintai Al-Quran? Setelah mencintai Al-Quran, berikan kepada mereka berupa pemahaman akidah. Siapa itu Allah? Siapa itu Rasulullah?
Siapa itu sahabat-sahabat Nabi? Kita jelaskan kepada mereka. Andai kata kita tidak mampu, datanglah ke majelis-majelis ta'lim. Kenapa? Majelis ta'lim itu salah satu tempat untuk kita menimba ilmu. Banyak rahmat yang kita dapatkan ke sana, banyak ilmu yang kita dapatkan. Nanti ketika kita datang ke majelis ta'lim, kita dapatkan ilmunya, maka nanti ilmu yang kita peroleh itu kita ajarkan kepada anak-anaknya. Cuman fakta yang kita lihat sekarang, betapa banyak ibu-ibu majelis ta'lim datang ke sebuah pengajian, mereka bukan untuk mendengarkan ceramah si ustadz, tapi berlomba-lomba untuk membawa emasnya. Ya, berlomba-lomba membawa banyak emas. Saya yakin di sini nggak ada, sedikit. Makanya sering saya katakan juga, betapa banyak ibu-ibu majelis ta'lim, mereka ketika diberikan pengajaran tentang Al-Quran, namun pengajaran tentang Al-Quran yang mereka dapatkan hanya sekedar di telinga saja. Ibarat barho, habis gubar po ho, habis gubar po ho. Ibu-ibu yang sering telat datang ke majelis ta'lim itu adalah ibu-ibu yang teladan, telat datang pulang duluan. Jadi itu. Nah, bagaimana kita berikan pendidikan Al-Quran kepada anak kita? Pertama, contoh dari kita. Setelah itu, berikan kepada mereka pendidikan berupa pengenalan akidah. Siapa itu Allah? Allah adalah pencipta kita. Allah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Sering saya katakan kepada pemuda, coy, dengarkan. Ini yang di belakang di pemuda-pemudi. Dengarkan, coy. Kita bisa hidup tanpa adanya kedua orang tua kita. Kita bisa hidup tanpa adanya ayah. Kita bisa hidup tanpa adanya ibu. Namun kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Kita bisa hidup. Iya, pekerjaan orang tua. Kerja orang tua dari mana? Dari menghasilkan tenaga. Tenaganya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan roh. Roh kita ini milik Allah. Andai kata Allah sudah mencabut, maka tinggal giliran menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, pertama berikan pendidikan Al-Quran, tarbiyatul Quran. Yang kedua, berikan pendidikan tarbiyatul akhlak, pengenalan akhlak. Dan yang ketiga, berikan kepada anak itu pendidikan berupa datang ke masjid. Bagaimana mereka mencintai masjid yang menimbulkan akhirnya perasaan datang tepat waktu. Ya Bu ya, datang tepat waktu. Jangan kita memberi contoh kepada anak sementara kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh. Saya teringat dengan hadis Nabi begini, Bu. Di akhirat kelak itu nanti akan ada 3 tingkatan wajah manusia. Ada yang wajahnya seperti matahari, ada yang wajahnya seperti rembulan, ada yang wajahnya seperti bintang. Bagaimanakah ciri ketiga wajah itu? Ternyata yang wajahnya seperti matahari, yang ketika azan belum dikumandangkan, dia sudah sing-singkan kakinya datang ke masjid. Dia berwudu, dia sholat sunat, menunggu azan masjid datang. Pada saat itu, dia bersama-sama jamaah ke masjid. Ini salah satu contoh di akhirat kelak yang wajahnya seperti matahari. Bagaimana dengan yang wajahnya seperti rembulan? Ketika azan sudah datang, dia dengarkan dengan mantap, dia sing-singkan kakinya datang ke masjid, dia berwudu, dia sholat berjamaah. Pada saat itu wajahnya di akhirat kelak nanti akan seperti rembulan. Bagaimanakah yang wajahnya seperti bintang? Yang seperti bintang itu nanti ketika azan sudah tiba, namun dia tetap berleha-leha. Nanti dulu belum juga qomat, sebentar lagi, udah masuk asar. Nah, jadi begitu Bu. Tapi wajah seperti bintang ini walaupun telat, namun dia tetap sholat. Usahakan bagaimana sholat kita itu jangan sampai ditinggalkan. Kenapa?
Jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kelupaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, akhirnya enggak sholat. Ibu pisan itu. Saya teringat suatu saat keterangan, walaupun sebenarnya ini hadis dhaif, nggak apa-apa. Ini kita jadikan sebagai bahan kesimpulan atau bahan